Halo, Assalamualaikum. Oh iya, Mas Abim. Masih belum di ini suaranya. Maaf ya. Ulang ya, ulang. Kemarin sampai mana, Mas Abim? Setelah UTS, sebelum UTS saya lupa nerangkan apa. Bab berapa ya? Oh, kebalik berarti. Kemarin itu assessment, Mas Abim. Ya, kebalik. Harusnya kemarin yang classroom manajemennya. Berarti kita balik aja ya. Hari ini, iya, hari ini terbalik. Ya, apa? Kita lihat daftar isi aja. Kau, Mas Abim mau yang mana ini? Nah ini, sampai mana kemarin? Saya kok ini ya. Oh beda ini, kayaknya beda buku ini. Saya sama ya. Harusnya sih betul. Jadi bukunya kita itu buku yang ini. Buku yang mana sih? Sejarah. Iya, ini kayaknya bukunya berbeda. Coba saya search lagi ya. Teaching by Principle. Ada. Tadi ya terpental. Saya punya bukunya Brown itu empat. Yang mana ini? Masa harus download lagi? Mas Hafid di mana Mas Abim? Nggak tahu ya. Saya juga lupa di mana ini. Teaching by Principle. Ini harus ini. Bentar, saya carikan. Kayaknya bukunya beda ini. Coba yang ini. Atau yang ini. Saya karena Pak untuk keadaan Tuan Hafid saya sudah menghubungi tapi tidak ada respon. Iya. Sakit mungkin ya. Iya, tunggu dulu. Jangan-jangan memang sakit. Kita doakan supaya sembuh. Tunggu dulu Mas Abim ya. Kayaknya yang ini tuh bukan ini. Kemarin itu kayak ada sejarah bedanya ini approach dengan metodologi. Terus ini kayaknya bukan ini. Ini kurang sesuai kayaknya yang ini. Insya Allah yang ini kayaknya.
fifth edition. Kayaknya ini yang edisi 5 ini. Ah, ini yang benar. Audio lingual method gitu ya kemarin ya. Nah, sekarang bab 5 kalau nggak salah, kalau nggak bab 6. Ini belum ini. Kita ini aja ya. 152 ya Mas Hafid ya. Mas Habim ya. Ini guys. Nah, ini. Kita membahas tema yang selanjutnya, personality factors. Ini aja Mas Hafid ya. Kita fokus ke chapter yang ini. Semoga eh, Mas Hafid juga datang. Kalau kemarin kan kita ngomongkan kognitif aspek ya yang mempengaruhi eh, pemikiran pembelajaran peserta didik. Nah, sekarang kita ngomongkan yang afektif. Maksudnya kayak feeling, emosi gitu ya. Yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, hari ini kita membahas itu. Yang ini. Affective factor in second language acquisition. Faktor-faktor afektif yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama ini, ya, self-esteem. Tahu kamu self-esteem, Mas Khalid? Pernah dengar? Dari Mas Habim? Kamu paham ini self-esteem tentang apa? Paham? Ada yang pernah ini? Kamu pernah dengar tentang apa itu? Jadi self-esteem itu eh, evaluasi, ya kalau di sini dijelaskan ya, is probably the most pervasive aspect of any human behavior. It could easily be claimed bla bla bla. Ini intinya ya, eh, self esteem ini evaluasi yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri. Dia mengevaluasi dirinya sendiri. Dan mencakup bisa mencakup percaya diri, terus mampu melakukan sesuatu dengan baik, ya, atau tidak. Lah, ini penilaian pribadi lah ini ya, self esteem. Jadi self esteem ini dalam peran pemerolehan bahasa kedua dianggap sebagai aspek perilaku yang paling pervasif, paling meresap. Pervasif itu yang paling cocok dalam konteks pembelajaran bahasa. Karena satu di sini ya, mempengaruhi em, dia caranya self esteem ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri untuk mengambil resiko untuk berbicara di depan publik misalkan. Meskipun takut membuat kesalahan, tapi dia percaya, akhirnya dia jadi bisa. Nah, beda dengan self efficacy. Self efficacy di sini maksudnya bukan self esteem ya, beda ya. Kalau self efficacy itu tadi kan percaya diri ya, self confidence. Kalau self efficacy ini yang di sini itu maksudnya eh, keyakinan pada diri sendiri untuk lebih termotivasi. Nah, efficacy itu fokus ke meningkatkan kemotivasi, motivasi sehingga mereka merasa lebih termotivasi lah, ada tujuan, ada goals yang ingin dicapai. Ah, itu ya. Dan juga di sini ada macam-macam.
Ada self esteem yang memudahkan pembelajar untuk berinteraksi dengan penutur asli kalau ada penutur aslinya. Di sini sumbernya dari mana ini? Kalau disebutkan Milnowski 1923 ini, kata kunci mencatat bahwa semua manusia memiliki kebutuhan komunikasi ya, memang secara mendasar dan didefinisikan eh, untuk bisa didefinisikan awalnya itu ya dia yang diajak bicara ya diri sendiri gitu ya. Dia akhirnya bertemu dengan orang lain, sinkronisasi keilmuan akhirnya bisa menuangkan ide-ide kepada orang lain. Akhirnya dia bisa dihargai orang lain. Nah, berkembanglah itu sebuah kepribadian yang melibatkan konsep diri, penerimaan diri, dan refleksi diri dengan interaksi dengan orang lain. Nah, ini namanya fatigue apa ini? Fatigue communion. Jadi memang kita itu sebenarnya makhluk komunal ya, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ya, kalau kita ngomongkan self esteem dalam pembelajaran bahasa ini di luar buku, misalkan ya si Hafid misalkan kalau nggak datang dia, dia itu seorang pelajar bahasa Inggris. Dia memiliki self esteem yang tinggi, berarti dia itu percaya bahwa dia mungkin membuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar dan dia yakin nanti dari kesalahan itu dia akan belajar terus untuk menjadi lebih baik. Lah itu namanya eh, situasinya si Hafid. Lah, jadi ketika diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas misalkan ya, Hafid atau berpartisipasi di dalam diskusi kelompok menggunakan bahasa Inggris, si Hafid tidak ragu-ragu untuk mencoba ya, mencoba berkomunikasi hingga mereka Hafid ini bisa mendapatkan kritikan atau koreksi dari dosen atau bagaimana yang intinya membangun, bukan sebagai kegagalan lah, bukan, tapi untuk membangun, ya namanya itu self esteem. Nah, jadi karena dia sering berlatih dan berinteraksi secara aktif tanpa terlalu takut dihakimi atau disalah-salahkan, nah ini namanya akhirnya lama-lama akan bahasa Inggrisnya semakin meningkat, fluence gitu. Itu ya, itu contoh-contoh. Kalau nggak dicontohkan bingung. Kalau self efficacy ya dia mendorong dirinya sendiri untuk dia lebih termotivasi. Apa tujuannya dia? Untuk melamar pekerjaan, mau keluar negeri, mau beasiswa, lah, dia akhirnya belajar dengan maksimal, ya, self efficacy. Macam-macam ya. Jadi kali ini faktor internal yang mempengaruhi orang belajar bahasa Inggris sebenarnya itu dari dirinya sendiri, awalnya. Gitu. Ada beberapa tingkatan ya di sini kalau lihat. Nah, the three three general levels of self esteem ada tiga. Yang pertama ini global self esteem, spesifik sama tag self esteem ini. Brown ngomongnya begitu. General maksudnya ini is said to be relatively stable in mature adult. Jadi definisinya mungkin begini. Self esteem secara yang pertama ini kan self esteem yang global ya. Ini penilaian menyeluruh dan dari seseorang tentang dirinya sendiri dari waktu ke waktu eh, hingga dia dewasa. Jadi self esteem jenis ini itu relatif stabil pada usia dewasa, matang, mungkin sudah karena sudah banyak pengalaman gitu ya. Dan sulit diubah kecuali melalui terapi ekstensif. Jadi kalau sudah dia sudah dewasa untuk belajar bahasa asing lagi gitu misalnya itu sudah sulit. Jadi kalau dianalogikakan dalam suatu pengertian, jadi self esteem global ini dapat dinilai dengan nilai rata-rata min ya atau median gitu ya. Secara keseluruhan terhadap self appraisal seseorang. Jadi memang ini teorinya dia. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa kalau sudah dewasa itu. Tapi kalau sudah adult learner itu memang pembelajarannya beda dengan yang masih kecil. Jadi yang pertama ini global self esteem. Yang nomor dua, situational or specific self esteem refers to one's self appraisal in practical life situation. Jadi mengacu pada penilaian diri sendiri dalam kehidupan apa situasi kehidupan nyata gitu ya.
yang didefinisikan secara terpisah. Contoh ya, misalkan interaksi sosial, pekerjaan, pendidikan, atau di rumah tangga gitu ya. Jadi kebutuhan sehari-hari lah ini. Jadi contohnya, jadi ini tergantung pada kondisi yang berbeda-beda, seperti kemampuan mereka komunikasi, kemampuan ramahnya dia, empatinya dia, fleksibilitasnya dia. Jadi semakin orang itu empati, semakin dia itu ramah gitu ya. Jadi semakin self esteemnya semakin baik. Jadi karena spesifik ya ini di dalam dunia pekerjaan, di pendidikan, di rumah atau apa, bahkan itu mencerminkan tingkat-tingkat self self apa tadi spesifik self esteem itu memang berbeda dari situasi. Kalau yang nomor tiga ini task self esteem ini berhubungan dengan tugas-tugas tertentu dalam situasi tertentu. Nah, jadi tingkat yang paling spesifik ini fokus pada evaluasi seseorang terhadap aspek tertentu dari kinerja atau kemampuan. Jadi kalau misalkan begini, saya bagus dalam matematika, tapi buruk dalam bahasa atau buruk dalam sejarah. Nah, jadi domain ini yang dimaksudkan self esteem harga harga diri ini. Jadi dia sudah mengklaim dirinya itu begitu. Jadi di domain pendidikan dia sudah ngomong kalau saya itu sebenarnya matematika itu bagus, tapi dalam sejarah jelek. Nah, jadi dia fokusnya itu fokus ke bidang mata pelajaran. Kalau konteks atletik di sini ngomongin athletic self esteem itu dapat mengacu pada bidang olahraga tertentu, misalnya saya bagus dalam bermain eh, bermain tenis tapi saya nggak bisa berenang misalkan begitu. Jadi konteks pembelajaran bahasa kedua dalam self esteem ini kalau dihubungkan dengan self esteem bahasa Inggris gitu ya dapat merujuk pada evaluasi diri seseorang terhadap aspek tertentu dari proses akuisisi bahasa kedua seperti berbicara, menulis, atau berpartisipasi dalam kelas. Memang ada orang itu yang dia tuh sukanya itu yang receptive skill, yang productive skill sulit. Atau dia tuh nggak suka berbicara tapi dia bisa menulis bagus gitu. Nah ini task self esteem di sini maksudnya di situ ada tasknya, ada tugas-tugasnya. Jadi intinya pokoknya kinerja dalam tugas yang sangat spesifik, misalkan menulis, berbicara, atau berbicara di depan umum, atau hanya dia tuh fokusnya di listening gitu ya. Di HPD di dalam hal ini ya. Dan itu normal ya, orang ahli di bidang masing-masing, nggak apa-apa. Itu macam-macamnya self esteem. Jadi yang mempengaruhi pertama itu self esteem ya, bisa dimengerti ya. Yang kedua ini self efficacy. Jadi sudah saya singgung ya, self efficacy. Apa itu self efficacy? Mas Abim. Tadi saya bilang apa? Jadi di sini kalau dilihat ya, fokusnya itu ke attribution theory. Fokus ke attribution theory. Attribution theory ini apa? Ini kayaknya konsep yang paling dasar, yang mendasari berbagai macam isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah dalam self-esteem. Jadi itu kan ada self-esteem ya, itu ternyata itu ada permasalahan-permasalahan. Nah, ini dijelaskan di attribution theory. Dikembangkan oleh siapa ini? Attribution theory dikembangkan oleh Bernard Wiener. Ya, fokusnya bagaimana orang itu menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri. Jangan-jangan faktor psikologi dia mengklaim dirinya itu ahli di bidang writing tapi nggak bisa speaking. Jangan-jangan dia sendiri yang mengkerangkai permasalahan itu. Nah, ini maksudnya attribution theory. Jadi teori ini intinya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan melalui empat pilar. Ya, yang pertama kemampuan, ability atau ability ya bahasa Inggrisnya ya. Faktor internal bagi biasanya yang paling umum itu ya yang dialami oleh pelajar ya. Faktor kemampuan, terus adanya upaya atau effort di sini, ability dan kedua effort, jadi faktor internal juga bagi pelajar. Terus persepsi kesulitan tugas. Nah, di sini ada ngomongkan perceived difficulty of task. Ini faktor eksternal ya.
Bagi pelajar ada kesulitan-kesulitan di luar kemampuan dia dan luck, bahkan luck. Di sini ngomongkan attribution teori ngomongkan luck, faktor eksternal juga luck ini. Jadi keberuntungan nggak bisa diukur. Contohnya ya, kalau di sini saya contohkan mungkin begini. Kalau atribusi internal ya, kemampuan mereka, ability mereka. Misalkan saya gagal karena saya tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa, atau saya gagal karena saya tidak berusaha cukup keras. Nah, ini kan berarti faktor internal yang mempengaruhi dia bisa berbahasa Inggris. Kalau eksternal, misalkan ujiannya terlalu sulit ya, atau saya gagal mungkin karena saya kurang beruntung atau buruk nih, dinone nih. Dinone gak pas ini ya. Ini faktor eksternal. Kalau menurutnya attribution theory ini, menurutnya si itu siapa namanya? Saya kok lupa. Si Bernard Wiener. Gitu ya. Jadi peran self efficacy itu atau keyakinan untuk termotivasi dalam berbahasa Inggris itu tentang kemampuan dirinya untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau task-task tertentu kalau di sini. Jadi self efficacy-nya rendah jika kalau dikatakan rendah jika seorang pelajar itu, maksudnya pelajar bahasa ya, itu merasa gagal pada sebuah task tertentu atau tugas tertentu. Mereka mungkin dan mungkin juga mengaitkan, menghubung-hubungkan kegagalan itu dengan kurangnya usaha dalam belajarnya itu kurang. Nah, gitu. Ada alasan-alasan tertentu gitu. Atau mungkin alasan gara-gara memang nasib buruk gitu ya. Atau gara-gara mungkin pokoknya alasan-alasan yang lain lah. Itu berarti rendah dia. Kalau tinggi, contohnya misalkan itu dia, ya tadi kebalikannya ya, dia merasa berhasil dalam melakukan tugas-tugas tertentu, dia sukses dalam berbicara, writing, dan sangat mungkin ini dikaitkan dengan kegagalan pada faktor eksternal yang relatif tidak stabil. Contohnya seperti kesulitan tugas atau tadi itu ya dalam melakukan tugas atau keberuntungan tadi ya. Eh, tapi itu tidak merusak harga dirinya dia gitu. Karena itu kan faktor eksternal. Ini dinoni ya aku tuvelku jelek ini gara-gara dinoni. Sumpah aku lah itu. Tidak merusak sampai merusak self efficacy tapi dan itu masuk self efficacy yang agak fokus ke tinggi ya. Intinya ya bedanya ya. Kalau self esteem itu pada penilaian harga diri secara umum tentang mungkin dengan tentang siapa saya dan siapa saya itu di mana identitasnya di mana. Tapi kalau self efficacy itu penilaian kemampuan untuk dalam melakukan tugas atau domain tertentu. Nah, gitu ya. Intinya itu. Ada pertanyaan Mas Kafit? Ini masih menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dia belajar termotivasi atau tidak termotivasi dalam bahasa Inggris. Ada pertanyaan, Mas Hafid? Mungkin ini 10 5 menit, mungkin 1 menit lagi habis. Nanti saya bukakan link Zoom lagi ya. Atau Mas Hafid yang linknya ya saya nggak bisa nunggu. Ya Mas Hafid ya. Halo Mas Hafid. Mas Habim ya. Oh ya dengar. Ya. Nanti kamu yang bukakan link Zoom ya. Nanti Pak Iqbal biar nggak nunggu. Nanti share link ke Pak Iqbal ya. Kita bahas mau ngomongkan WTC. WTC itu willingness. Ya Tuan Hafid nggak ada. Mas Abim yang buatkan link. Habis ini mati kayaknya. Nah, kan mati bener.